cryptocurrency, di mana Crypto Exchange Corporate ini memiliki anak perusahaan yang bernama ForexDex Asia PGA yang berkedudukan di Singapura, Asia Tenggara, yang memiliki aktivitas bisnis sebagai penyedia aplikasi cryptocurrency provider dan exchange. Mirip sekali dengan perusahaan penyedia aplikasi exchange lainnya yang bernama Binance. Kemudian, berdasarkan hasil rapat pemegang saham, bahwa Crypto Exchange Corporate ini pada bulan Januari tahun 2022 diputuskan bahwa ForexDex Asia PGA harus melakukan penetrasi pasar ke Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi terbanyak keempat di dunia dengan total populasi 270 juta. Selanjutnya, ForexDex Asia PGA ini mencari partner bisnis lokal dan ditemukanlah PT Blockchain Indonesia Maju sebagai local business partner yang tepat. Beranjak pada bulan Februari 2022, Presiden Direktur ForexDex Asia PGA ini mengadakan meeting bersama Presiden Direktur PT Blockchain Indonesia Maju yang menghasilkan kesempatan sebagai berikut. Kesempatan yang disepakati yang pertama, bahwa ForexDex Asia PGA dan PT Blockchain Indonesia Maju menyepakati untuk mendirikan perusahaan patungan atau joint venture company di Indonesia bernama PT Forex Blockchain Indonesia. Yang kedua, bahwa PT Forex Blockchain Indonesia bergerak dalam aktivitas bisnis bursa berjangka yang berfokus pada aktivitas sebagai bursa berjangka dan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Yang ketiga, bahwa ForexDex Asia PGA ini dan PT Blockchain Indonesia memiliki proporsi kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Yang keempat, bahwa ForexDex Asia PGA ini memiliki hak istimewa sebagai pemegang saham mayoritas untuk menunjuk presiden direktur 2 anggota direktur. Yaitu yang kelima, bahwa PT Blockchain Indonesia Maju memiliki hak istimewa sebagai pemegang saham minoritas untuk menunjuk presiden komisaris dan 2 anggota komisaris. Yang keenam, bahwa ForexDex Asia PGA setuju untuk menyediakan seluruh keperluan IT, smart contract, blockchain, cloud service, ISO, expert dan memiliki sertifikasi ISI dan CISSP serta IT expert. Yang ketujuh, bahwa PT Blockchain Indonesia Maju setuju untuk menggunakan perangkat blockchain yang mutakhir dan terbaru dari ForexDex Asia PGA. Namun, PT Blockchain Indonesia Maju memiliki kewajiban untuk menyediakan bangunan, kantor, karyawan berkewarganegaraan Indonesia yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh ForexDex Asia PGA. Dan yang terakhir, kesepakatan terakhir, yaitu bahwa PT Forex Blockchain Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Bapeti sebelum efektif melakukan aktivitas sebagai bursa berjangka perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Beranjak pada bulan Maret tahun 2022, ForexDex Asia PGA ini menunjuk Legaters Singapura sebagai konsul hukumnya dan PT Blockchain Indonesia menunjuk Solihin dan Maruzama Konselor et al. Sebagai konsultan hukumnya. Kedua konsultan hukum tersebut memiliki tugas untuk melakukan drafting perjanjian usaha patungan atau joint venture agreement antara ForexDex Asia PGA dan juga PT Blockchain Indonesia Maju. Berdasarkan case position di atas, para peserta webinar course diminta untuk merancang joint venture agreement antara ForexDex Asia PGA dan juga PT Blockchain Indonesia Maju berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, di mana government law-nya adalah hukum Indonesia dan choice of forumnya untuk penyelesaian sengketa mengacu pada SIAC rules dan prosedur tahun 2016. Bahwa peserta diminta untuk merancang kontrak tersebut dalam bahasa Indonesia dan mengacu pada ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang terkait, dan juga peraturan Bapeti yang mengatur ketentuan pendirian entitas bursa berjangka sebagai pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Baik, setelah saya bacakan kasus posisi yang ada, panitia akan mengirimkan kasus posisi dan peserta dapat mendownload kemudian membaca ulang, memahami kasus posisi yang telah panitia bagikan dalam kolom chat Zoom.
Untuk pembuatan kasus posisi sendiri, panitia akan memberikan waktu 1 kali 60 menit atau 1 jam lamanya, dan kemudian nanti akan dikumpulkan pada link yang akan disediakan oleh panitia. Moderator akan mengingatkan pada para peserta ketika waktu akan tersisa 30 menit dan 10 menit. Sehingga untuk saat ini para peserta sudah mulai bisa menyusun rancangan kontrak pada menit ke 08.45 mulai detik ini. Dipersilakan untuk para peserta menyusun draft kontrak berdasarkan kasus posisi yang ada dengan waktu 1 kali 60 menit. Permisi, sembari kita menunggu para peserta untuk membuat kontrak, ini saya akan menyapa Bapak Anjana yang sudah hadir sejak pagi tadi, Pak. Saya lihat Bapak sudah hadir sejak pagi tadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sekarang sedang di kediaman atau sedang di mana, Bapak? Di kediaman, yes. Oke. Ya. Nanti kita akan tunggu para peserta Bapak untuk 1 kali 60 menit atau 1 jam ke depan untuk para peserta membuat kontrak. Kemudian nanti akan dihimpun oleh panitia hasil kontrak dari teman-teman dan kita lanjutkan untuk berdiskusi bersama Bapak. Baik. Nanti bagaimana Bapak? Untuk memilih the best contract ini gimana caranya? Untuk memilih, mohon maaf. Nanti kan ada kandidat perancang kontrak yang terbaik ya? Iya, benar. Itu review. Baik, untuk pemilihan draft terbaik nantinya akan dihimpun terlebih dahulu, kemudian ada review dari Bapak. Nantinya kami akan memberikan waktu tertentu untuk Bapak mereview dari kontrak yang dibuat oleh para peserta, kemudian nanti hasil yang diperoleh dari Bapak diberikan kepada kami, begitu Pak. Oke, berapa orang itu? Untuk yang membuat kontrak? Iya, dari semua yang membuat itu berapa orang yang dipilih? Untuk yang dipilih kurang lebih kurang lebih nanti 3 Pak. Nanti kalau ada perubahan nanti kami akan informasikan juga kepada Bapak. Oke. Baik Pak. Oh ya Bapak, mungkin saya juga menarik juga kasus yang Bapak kasih. Saya juga pengen nanya-nanya juga nih Pak. Sebenarnya memang itu kasus memang sudah ada faktanya begitu Pak ya, sudah memang fakta kemudian ditarik di sini gitu Pak. Iya kan, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kan baru mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait perdagangan fisik aset kripto. Kebetulan saya juga pengurus di Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA) dan berdiskusilah dengan teman-teman di SCA bahwa kemungkinan besar akan ada perusahaan exchange yang masuk Indonesia, karena Bapepti itu membatasi bahwa untuk exchange itu atau bursa berjangka dia harus berkedudukan di Indonesia supaya bisa mengcover
beberapa perusahaan pedagang aset kripto gitu, dan wallet ya, dan wallet. Nah otomatis kan untuk bisa masuk ke Indonesia kan pilihannya cuman dua, satu mendirikan perusahaan sendiri, atau kedua mencari perusahaan lokal untuk dijadikan sebagai bisnis partner, yang mana secara hukum biasanya menggunakannya joint venture agreement gitu. Iya, benar. Mungkin nanti kalau saya terlalu banyak menanya, takutnya nanti terlalu banyak spill nih ya Pak. Gitu, terlalu banyak pembahasan, takutnya para peserta tidak membuat nantinya. Baik, mungkin untuk yang bertanya mengenai kasus posisi saya keep dulu ya Pak. Nantinya untuk penilaian nih Pak, nanti saya mungkin sedikit bertanya penilaian dari Bapak. Sebenarnya kalau Bapak ini lebih melihat kasus posisinya itu berdasarkan isi, atau karena memang di sini kan para peserta dibebaskan berdasarkan kreativitas masing-masing begitu Pak. Setahu saya memang perancangan kontrak ini tidak ada struktur yang matang atau struktur yang sangat-sangat baku begitu yang harus diikuti oleh para drafter gitu Pak. Nah itu apakah Bapak biasanya untuk melihat rancangan kontrak yang memiliki kualitas bagus itu yang seperti apa Pak? Mungkin dari teman-teman bisa mendengarkan dan juga mengikuti dari penilaian dari Pak Anjana. Ya, yang pertama sih dari struktur ya. Strukturnya itu sudah sistematis atau belum. Kedua, walaupun kita cuma punya waktu 1 jam minimal poin-poinnya itu ada. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemahaman dari peserta, kenapa sih butuh joint venture agreement gitu kan? Berarti kan ada concern di situ. Nah, concern dan tujuan. Nah, tujuannya itu harus juga dituang di dalam agreement tersebut. Yang ketiga, tadi kan dalam Kasmos kan juga ada pembagian saham ya, pembagian saham. Otomatis kan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam struktur saham yang dalam undang-undang PT itu ada modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan kan. Nah ini dari para peserta sudah paham belum mengenai undang-undang PT? Itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan commercial awareness atau commercial sense dari para peserta juga gitu. Kita lawyer tidak hanya dituntut untuk menguasai dasar hukum, tapi juga secara bisnis seperti apa gitu. Karena ini lagi happening kan, akibat kasus-kasus kripto yang tidak tepat lah, tidak sesuai regulasi itu, ya tentu ini kan jadi suatu hal yang sebenarnya nggak baru lagi gitu. Mungkin lebih ke apakah teman-teman sudah pernah membaca regulasi-regulasi tentang aset kripto, di situ siapa saja stakeholders-nya. Nah, itu mungkin jadi poin juga yang kelima. Yang keenam, terkait dengan pihak Indonesia dan pihak asing kan pasti mengacu ke undang-undang tentang penanaman modal asing ya, undang PMA. Penanaman modal itu kan di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dan perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini teman-teman kira-kira sudah pernah meriset belum tentang perubahan itu? Kira-kira apa sih yang berbeda? Apalagi kan ini terkait dengan teknologi kan. Dan tadi kan saya juga udah masukkan beberapa concern yang harus dimuat dalam kontrak seperti IT-nya, kemudian mungkin employee-nya yang harus punya sertifikasi seperti yang ditetapkan Bapeti gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya, memang kompleks ya penilaian dari Bapak Anjana, mulai dari struktur, isi, bahkan dasar hukum juga Bapak perhatikan gitu untuk penilaian di rancangan kontrak. Oke, mungkin itu sedikit pemberitahuan terkait dengan plan dari Bapak Anjana. Jadi dari panitia memang tidak ada ini ya Pak, tidak ada intervensi dalam penilaian, jadi langsung dari Pak Anjana selaku pembuat posisi dan juga sebagai pemateri yang kedua. Sebenarnya saya izin bertanya kesibukan Bapak nih Pak. Saya kan melihat dari CV Bapak ini
cukup lumayan banyak gitu ya, dan banyak sekali gitu Pak pengalaman dari Bapak. Untuk pengalaman yang paling berkesan gitu Pak dari seluruh yang ada di CV nih Pak, yang paling mungkin menurut Bapak memang sangat berkesan, kemudian dari penanganan kasusnya ini cukup berat gitu Pak, yang pernah Bapak tangani ini tuh di kasus apa Pak? Kalau kasus publik mungkin waktu kami wakili Vanessa Angel ya, pengadilan barat itu yang terkait psikotropika, itu beratnya karena atensi publik itu hampir tiap hari kita diberitakan gitu. Dan itu jadi suatu hal yang baru juga buat saya di usia 27 tahun sudah menghadapi case yang setiap hari diliput media gitu. Yang pertama sih. Yang kedua mungkin terkait dengan joint venture agreement juga ya, karena pernah mewakili pihak asing, kemudian pihak asing ini mendirikan usaha patungan lah di Indonesia dalam aktivitas bursa gitu kan, sebagai pialang. Nah ternyata pihak Indonesianya mau melepaskan saham seluruhnya di usaha patungan itu. Nah yang menarik adalah karena ada tekanan-tekanan dan analisa geopolitiknya, sehingga kalau misalnya masuk ke dalam joint venture agreement dan klausul penyelesaian sengketa, tentu ada tekanan juga untuk pihak klien kita, karena pihak dari Indonesianya bukan pihak yang sembarangan gitu. Ada terafiliasi juga lah dengan politik. Oke, baik. Saya ini nih Pak, saya baru tahu juga nih, karena memang saya belum sempat untuk membaca semua begitu Pak. Memang cukup banyak Pak pengalaman dari Pak Anjana ini, karena memang Bapak masih umur 20-an ya Pak ya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah gitu. 29. Iya, 29, maksudnya masih berkepala dua, tapi sudah pengalamannya sudah meroket gitu. Saya wah luar biasa sekali materi yang kedua ini, gak kalah keren juga untuk materi yang pertama gitu kan. Kalau yang materi pertama memang kami dari akademisi begitu Pak. Kalau materi yang kedua ini kan memang langsung dari praktisi. Berarti Bapak pernah menangani kasus Vanessa Angel ini yang waktu terkena kasus prostitusi itu ya Pak? Psikotropika. Oh, ke psikotropikanya. Oh, oke. Itu boleh berbagi pengalaman nggak Pak, waktu gimana ya Pak, masih muda kemudian langsung menangani kasus artis begitu Pak, langsung menangani kasus artis dan ya mengharuskan kita untuk show up di media gitu Pak. Pengalaman seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah memang ada pendampingan khusus dari orang yang lebih ahli di atas Bapak atau seperti apa gitu? Kebetulan itu klien pertama sih waktu kita buka kantor hukum. Kita kan buka tahun 2020 ya. First kliennya dia sih, beliau almarhum. Gitu. Ya di usianya muda menurut saya sih yang penting punya nyali aja sih. Nyali, terus tahu hukum acara, kemudian punya bukti-bukti yang cukup, dan klien percaya sama kita, saya rasa udah lebih dari cukup. Wah, berarti saat ini ya Pak, benar-benar pertama kali kasusnya langsung booming gitu ya Pak? Iya betul. Oke. Biasanya kan kalau pertama kali gitu kan memang kasusnya kan biasanya dari masyarakat sendiri, jadi bisa belajar. Bapak langsung belajar dari atas nih, wah keren banget sih Pak kalau misalkan langsung menangani itu. Kalau saya tadi tertarik di kata-kata Bapak kepercayaan klien ya Pak. Nah untuk kepercayaan klien ini kadang sedikit ini ya Pak, sedikit mengusik gitu Pak. Kadang-kadang klien ini banyak permintaan kemudian kami mengarahkan berdasarkan celah hukumnya gitu. Tapi untuk klien ini kan kadang kurang mengetahui atau mereka memang pengennya ini ya ini gitu Pak. Nah itu tuh menangani hal itu tuh seperti apa sih Pak? Karena memang antara klien yang mungkin kurang pengetahuan hukum, kami yang tahu hukum dan celah-celahnya ini gimana Pak? Kadang tuh
agak susah juga sih Pak, karena klien kan beda-beda gitu. Iya, betul. Pertama sih kita harus pelajari dulu ya klien needs-nya apa gitu ya. Kebutuhan klien itu apa. Kedua, dari bukti-bukti fakta-fakta yang ini semua kasus ya, semua case mau dia corporate ataupun litigasi gitu. Yang kedua adalah klien ini punya legal documents ataupun evidences yang sufficient nggak, yang cukup nggak gitu. Yang kedua, ketiga, kita harus lakukan riset sih, mau nggak mau pasti riset. Kayak kasusnya seperti kasusnya Vanessa Angel, saya riset akhirnya untuk bisa meringankan beliau, saya harus dapatkan bukti yaitu rekam medisnya. Karena waktu itu pihak kepolisian mendapati ada bukti Xanax 20 butir. Nah, akhirnya saya kasih tau klien bahwa cara untuk membuktikan bahwa Xanax itu didapatkan secara legal adalah dengan memiliki rekam medis. Berdasarkan undang-undang kesehatan gitu ya, dan undang-undang psikotropika. Nah, udah saya minta klien, akhirnya klien dapat dari rumah sakit. Ternyata setelah saya pelajari berkas perkara, dokter yang memberikan Xanax kepada almarhum itu juga di BAP oleh kepolisian. Jadi kan kita bisa dapat tuh benang merahnya gitu kan. Ya, akhirnya kita hadirkan bukti rekam medis itu dalam persidangan. Ya, alhamdulillah puji Tuhan sih beliau diputuskan. Berarti memang harus dijelaskan dengan baik ya Pak untuk kliennya ini. Iya, itu kadang kan lawyer juga. Kalau saya sih ya di kantor, kita lawyer tipe normatif, dalam artian sesuai dengan regulasi aja gitu. Kita nggak bisa melakukan hal-hal di luar yang diatur dengan undang. Justru kalau kita batasi dari awal bahwa kita ahli hukum yang hanya pada aturan hukum saja yang kita bela, bukan yang lain, justru klien jadi tahu gitu, dia cocok nggak untuk pakai kita atau harus pakai yang lain. Jadi we have to control our clients sih, bukan clients control us. Mungkin saya pengen ini Pak diskusi sama Bapak terkait masalah adopsi anak. Di salah satu sinetron itu kan ada Pak yang sangat booming mengenai adopsi anak itu. Mungkin yang pertama saya tanyakan itu mengenai ketika orang itu sudah di penjara Pak, kemudian kan mereka ada catatan pidananya. Kemudian ternyata setelah dipidana kemudian keluar diusut lagi karena memang ada jangka waktunya kan Pak untuk seseorang itu diusut lagi kasusnya gitu. Sebelum, kalau tidak salah, kalau pembunuhan itu kan 10 tahun gitu Pak. Saya mohon dikoreksi ya Pak kalau misalnya salah. Jadi ada jangka waktu untuk diusut lagi itu, kemudian ditemukan memang pelaku utamanya, pelaku yang benar-benar pelakunya begitu Pak. Nah, untuk membersihkan nama baik dari pelaku yang tidak sebenarnya tadi, yang sudah ada catatan pidananya ini, sebenarnya cukup dengan pemberitahuan aja atau bagaimana Pak sebenarnya kalau dari kasus seperti itu Pak? Berarti dalam kasus tersebut pelakunya bukan dia gitu ya? Iya benar. Jadi misalkan si A gitu Pak, si A ini dituduh begitu Pak. Nah kemudian dengan berbagai argumentasi hukum dia dijebloskan penjara. Padahal bukan dia Pak untuk pelakunya begitu. Kemudian setelah di penjara selama kurang lebih 4 tahun, kemudian sudah bebas dan bukti-bukti dari pelakunya ini muncul kembali Pak, kemudian diajukan kembali ke pengadilan, ternyata ditemukanlah pelaku sebenarnya itu si B Pak gitu. Nah sebenarnya kan si A ini bukan pelaku dan seharusnya tidak menyandang sebagai mantan narapidana Pak. Untuk membersihkan nama baik dari si A ini sebenarnya cukup pemberitahuan atau bagaimana Pak? Ya, dulu tuh ada kasus yang sama ya, karena saya juga waktu satu ambil konsentrasi hukum pidana, Sento dan Karsa gitu kan juga
dihukum sampai berapa tahun itu, 15 tahun lebih kalau nggak salah. Akhirnya polisi mendapatkan pelaku yang sebenarnya, kemudian atas dasar itu dia mengajukan bukti baru novum melalui upaya hukum PK, kemudian dia dibebaskan lah di tahap peninjauan kembali. Nah, upaya hukumnya berdasarkan waktu HIR ada upaya hukumnya terkait rehabilitasi. Kalau di KUHAP, setahu saya yang saya baca itu ada upaya hukum rehabilitasi. Nah, rehabilitasi inilah peran mata untuk kita bisa membersihkan nama klien, ganti rugi dan rehabilitasi di pasal 80-an lah KUHAP. Berarti untuk rehabilitasi ini datangnya dari pelaku CV tadi ya Pak, yang benar-benar pelakunya tadi? Ya, permohonan rehabilitasinya harus dari si orang yang dihukum tapi dia tidak bersalah itu. Tapi sebelum rehabilitasi dia harus ajukan upaya hukum dulu PK gitu. Nah, berdasarkan putusan pengadilan yang menghukum si pelaku sebenarnya, actual personnya gitu. Soalnya kalau hanya melalui pengumuman, ya itu bukan upaya hukum, bukan legal action, tapi hanya pesan aja, itu pesan biasa aja bahwa dia bukan pelaku yang sebenarnya. Karena kan memang untuk status mantan narapidana ini kan berdampak kemana-mana begitu Pak. Nah ini juga menjalar sebenarnya Pak, untuk kasus ini tuh menjalar ke adopsi anak. Jadi dia sudah bercerai dengan suaminya, kemudian dia memiliki seorang anak. Nah sedang anaknya ini ikut ibunya tadi yang dituduh sebagai narapidana tadi Pak. Kemudian ikut ibunya. Nah si bapak sekarang ini mengajukan untuk adopsi anak tadi, untuk mengambil hak asuh anak gitu Pak. Jadi sekarang menaikkan ke pengadilan untuk mengambil hak adopsi anak tadi dari si ibu. Nah, berdasarkan kasus itu tuh apakah latar belakang yang sudah pernah terjadi itu apakah jadi pertimbangan sebagai dari kacamata lawyer begitu Pak ya? Apakah itu sebagai penguatan pihak dari si bapaknya begitu Pak? Karena memang kan walaupun dia tidak terbukti bersalah, tapi memang ada riwayat seperti itu begitu Pak. Ya, saya bukan lawyer spesialis hak asuh anak, cuman setahu saya asuh anak itu kan sampai usia berapa ya? Kalau nggak salah 16 tahun. Anak 18 tahun itu kan hak asuh anak ke ibu gitu ya. Nah, kemudian kan dalam kasus yang kamu jelaskan itu asuh anaknya sepenuhnya ke ibu karena si ayahnya ini diputus pidana gitu kan. Cuman tadi saya nggak ada informasi apakah mereka ini bercerai statusnya atau seperti apa. Terbalik Bapak, yang berstatus pidana tadi itu si ibu dan anaknya sekarang mengikut ibu gitu Pak. Gimana? Jadi yang berstatus pidana tadi itu adalah si ibunya. Dan kemudian untuk anaknya sekarang berada bersama dengan ibunya. Usianya belum 10 tahun sih Pak. Jadi masih dalam pengakuan ibu kan Pak. Nah kemudian bapaknya ini yang menginginkan untuk hak asuh anaknya tadi. Gitu Pak. Berarti yang diputus ibunya? Iya, yang diputus perkara itu tadi, yang salah tadi Pak, itu ibunya. Tapi hak asuh mereka bercerai? Bercerai Pak. Bercerai. Hak asuh anaknya ke ibunya? Belum Pak, karena memang anak itu sempat dibuang ke panti, kemudian diambil oleh ibunya. Belum ada penetapan dari pengadilan untuk hak asuh anak sama sekali Pak. Hanya ada penetapan dari panti asuhan tadi, gitu. Oke. Ya ulang ya, yang pertama ada seorang ibu diputus pidana. Kedua, ternyata bukan dialah terpidananya. Kemudian dia dibebaskan dong ya? Ya, benar Pak. Dibebaskan. Yang ketiga, ibu ini memiliki seorang anak usia 10 tahun. Ya. Nah,
ibu ini yang ke ibu ini sudah bercerai dengan suaminya, kemudian tapi anak ini masih dalam pengawasan panti asuhan gitu ya, sehingga terciptalah konflik sebenarnya siapa yang berhak nih, si ibunya atau si ayahnya gitu kan. Benar Pak, benar. Oke. Ya harus dilakukan upaya hukum sih untuk tahu siapa yang berhak. Kalau kita hanya analisa yuridis berdasarkan normatifnya seperti apa, tentu jawabannya pasti ke ibunya gitu kan. Cuman kan dalam persidangan tidak seperti itu pada kenyataannya. Ada penilaian yang tersendiri oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim menilai bahwa bapaknya lah yang lebih mampu untuk membesarkan anak ini, tentu ke bapaknya, walaupun secara undang-undang yang diberikan hak istimewa itu ibunya gitu. Ya sekalipun ibunya itu sudah membersihkan nama baiknya, misalnya dengan melakukan permohonan rehabilitasi pun tetap menjadi pertimbangan khusus untuk majelis hakim. Bagaimana dengan pendapatannya gitu kan. Tentu kan dalam proses hukum yang dia lalui dia tidak bekerja, sehingga tidak mungkin ada pendapatan secara ekonomi kan. Sementara mungkin ayahnya yang tidak dalam status terpidana lebih mampu gitu, lebih able untuk caring anaknya gitu. Tuh. Berarti emang harus dilakukan upaya hukum litigasi Pak ya untuk kasus ini. Iya. Itu. Ternyata banyak malah bertanya kemana-mana. Mungkin untuk diskusi ini saya cukupkan Pak, karena memang tadi untuk mengisi waktu saja sembari peserta membuat rancangan kontrak. Jadi Bapak Anjana ini sudah datang dari pagi, kemudian kami anggurkan kan tidak enak. Ini saya memberi informasi kepada seluruh peserta untuk waktu pembuatan rancangan kontrak ini tersisa sekitar 33 menit lagi. Akan berakhir pada pukul 9.45. Baik, mungkin Pak Anjana bisa beristirahat terlebih dahulu Pak. Setelah ini Bapak akan untuk membahas bedah kasus secara merinci. Gitu, Pak. Ya, tapi saya nanti izin untuk presentasi sedikit ya. Boleh Pak, boleh. Udah saya given tadi pagi. Ya, baik, nanti akan kami bantu untuk share screen. Ya, thank you.
Silakan untuk waktu dan layar kepada Pak Ajen. Ya, oke. Peserta udah bisa lihat juga ya. Sudah Bapak, sudah muncul. Oke. Jadi kita hari ini yang saya manfaatkan kesempatan juga untuk presentasi sedikit, karena sebenarnya joint venture agreement-nya untuk draftnya sudah saya siapkan template-nya, jadi bisa dikirimkan juga kepada peserta supaya mereka bisa belajar juga di rumah. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Dekan, dan juga segenap panitia yang mengundang saya untuk memberikan sedikit hal yang saya ketahui terkait dengan joint venture agreement. Nah, kebetulan temanya tentang joint venture agreement yang saya hubungkan juga dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan kita execute di tahun 2030. Next. Ya, next lagi. Nah, slide yang kedua ya. Nah, ini slide-nya. Jadi, kalau kita lihat ini, berdasarkan data BPS, inilah daftar-daftar negara yang berinvestasi di Indonesia. Mulai dari Amerika, Eropa, next, dan Asia. Ini kita bisa bayangkan betapa banyaknya negara yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Tuh. Next. Lainnya. Di Romawi ketiga juga dinyatakan bahwa kita perlu private investment, kita perlu investasi asing, investasi yang sifatnya swasta untuk membangun jalan, kemudian rel kereta api, dan untuk memelihara infrastruktur kita. Next. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat antara apa? Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan investasi infrastruktur. Next. Next. Nah, ini. Ya. Kalau kita lihat indikator dari Economic Freedom tahun 2013, ini kita tertinggal jauh dibandingkan Singapura dan Malaysia. Tuh. Termasuk juga Thailand. Bahkan Kamboja saja lebih baik dari kita. Mungkin sekarang keadaan lebih baik ya, tapi yang saya soroti itu ada 4 hal ya. Pertama, terkait dengan kebebasan berbisnis, kemudian kebebasan berinvestasi, kemudian kebebasan dari korupsi, dan kebebasan tenaga kerja. Ini nilai kita jauh sekali dibandingkan negara-negara yang lain, terutama Singapura, Malaysia, dan Thailand. Next. Berikut juga statistik yang saya dapat dari Asian Development Bank. Jika dibandingkan dengan saingan kita di ASEAN, yaitu Singapura, ini kita banyak sekali minusnya gitu. Mau dalam hal stabilitas politik, kemudian kualitas dari pengaturan, regulator, kemudian penegakan hukum. Next. Kemudian efektivitas pemerintahan, dan kontrol terhadap korupsi. Ini kita sangat jauh dibandingkan Singapura. Next. Apa sih yang membuat Singapura itu bisa berjaya seperti sekarang? Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan, Singapura itu ternyata merupakan negara surga pajak di peringkat 9 dunia. Nah, ini membuat kita dalam posisi yang serba salah. Kalau kita bebaskan pajak di Indonesia, negara tidak dapat APBN. Kalau kita ketatkan pajak kita, ya masyarakat juga kesulitan.
Nah, ini kita bagaimana cara kita untuk bertempur dengan Singapura nanti di masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, karena kita juga sebagai penerus dari pemimpin-pemimpin sekarang, tentu kita harus pikirkan hal ini. Next. Ini kalau kalian lihat, bagaimana Singapura pajak ya, atau withholding tax. Ini antara resident dengan non-resident dibedakan gitu. Untuk resident artinya misalnya ada perusahaan yang berkedudukan atau didirikan di Singapura, itu pajaknya 0% loh. Baik untuk dividen, bunga, royalti, kemudian fee untuk jasa teknikal ya. Begitupun juga individual. Sementara untuk perusahaan-perusahaan atau individu yang non-resident atau yang tidak berkedudukan atau berdomisili di Singapura, itu ada rate-nya ya, kecuali yang untuk dividen. Next. Coba kita bandingkan dengan Indonesia. Untuk bunga, dividen, dan royalti itu tax-nya 15%, service 2%, kemudian tanah dan bangunan itu final ya, PPh final 10%, kemudian untuk yang for payment to non-residents-nya itu 20%. Jadi kalau dibandingkan Singapura, tentu para pebisnis lebih suka di Singapura dong mendirikan perusahaan, karena 0%. Sementara di Indonesia sudah dibebankan dengan begitu banyak beban pajak gitu, kalau kita pakai kacamata pebisnis. Next. Nah, begitu juga dengan corporate income tax atau pajak pendapatan perusahaan korporasi. Ini tax rate-nya tinggi sekali. Untuk yang normalnya 25%, kemudian untuk perusahaan yang publik ya, yang TBK, di mana 40% itu sahamnya diperdagangkan di bursa, 20% tax-nya. Kemudian perusahaan yang gross turnover-nya di bawah 50 miliar itu 12,5%, dan di bawah 4,8 miliar itu 1%. Next. Jadi siapa sih kompetitor Indonesia? Pasti pertama Singapura, karena berdasarkan tax kebijakannya, Singapura itu lebih menguntungkan dibandingkan Indonesia. Kedua Malaysia, ketiga Vietnam, dan keempat Thailand. Kalau kita lihat dari standar corporate income tax di Singapura itu paling 17% rata-rata gitu. Tapi banyak sekali insentif, kemudian potongan-potongan yang di bawah itu. Oleh karena itu di Tax Justice Network Corporate Tax Haven Index 2021 itu Singapura itu mendapatkan peringkat yang sangat tinggi gitu. Dinamakan Corporate Friendly Tax Regime. Bayangkan coba. Next. Begitupun juga dengan penyelesaian sengketanya. Sekarang dibandingkan BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bahkan pihak Indonesia pun lebih memilih untuk bersengketa di SIAK. Mengapa demikian? SIAK ya, yang ada di Singapura itu tahun 2001 terdapat 469 case yang didaftarkan dan baru, di mana 95%-nya itu sudah di register, sudah diurus di SIAK, dan 5%-nya yaitu 23 case itu menunjuk ad hoc ya. Tuh, yang kedua, berapa sih nilai sengketanya? Di sini dinyatakan 6,54 miliar US dollar. Gila tuh berapa kalau dirupiahin tuh? Dan the highest sum-nya ya, jumlah tertingginya untuk sengketa itu dalam satu kasus
itu di angka 1,95 miliar US dollar, yang mana 2 kali lebih tinggi dibandingkan nilai sengketa tahun 2020. Kemudian ketiga, ada 64 yurisdiksi yang memilih arbitrase di SIAK tahun 2021. Naik 60%, naik sekitar 86% lah gitu. Dibandingkan tahun 2020 yang hanya 60 jurisdiksi. India, Cina, dan Amerika itu dia di ranking yang atasnya. Sementara untuk yang lainnya di bawah itu seperti Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan Vietnam. Dan terbukti SIAK menjadi institusi arbitrase yang dipilih di Asia dan terbaik ketiga di dunia. Next. Next. Yang Menteri Yasona. Nah, ini saya kutip juga ini. Menteri Yasona ya, Menkumham kita mengatakan Indonesia masih kekurangan pengacara andal. Kemampuan berbahasa asing, profesi hukum salah satu kunci sukses memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Next. Nah, karena saya lawyer, saya masukkan ya. Saya cukup sedih melihat bahwa lawyer Indonesia itu tidak memahami filosofis dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kaya alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Otto sendiri ya, Petum Pradi mengutip dari ungkapan William Shakespeare bahwa let's kill all the lawyers. Ayo bunuh semua avokat. Kenapa? Karena avokat itu sebenarnya penjaga dari konstitusi. Itu loh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena kita berbeda rejim dengan Singapura yang tax regime, friendly tax regime, Indonesia ini mau diposisikan sebagai apa? Kita punya pasal 33 ayat 3. Otomatis segala investasi yang sifatnya dalam negeri maupun asing memiliki tujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Akan tapi, bagaimana ketika kita merancang suatu kontrak? Tentu namanya perusahaan nomor satu adalah profit. Nah, bagaimana dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat gitu? Di sini kan berarti lawyer-lawyer Indonesia harus memahami filosofis pasal 33 ini. Supaya apa? Supaya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian antara asing dengan pihak Indonesia itu tidak mengkebiri pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Next. Next. Nah, ini landscape. Ini landscape avokat Indonesia. Menurut saya hampir semua avokat tidak siap menghadapi masa ekonomi ASEAN, which is 8 tahun lagi. Terbukti, Menkumham kita saja mengatakan bahwa kesulitan mendapatkan pengacara lokal yang andal beracara di tingkat internasional, seperti dalam forum-forum arbitrase internasional. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan pengacara lokal yang andal saat ada gugatan melalui arbitrase. Mengapa? Karena dalam iklim investasi asing sekarang, yang kalian lihat tadi data di BPS dan BKPM ya, itu kalau dispute, seberapa percaya kita dengan lawyer asing yang membela Indonesia? Sementara yang paham mengenai konstitusi itu ya hanya lawyer Indonesia. Berarti kita punya PR. Bos saya yang sebelumnya saya bekerja di kantor beliau mengatakan bahwa dalam era masyarakat ASEAN itu avokat itu tidak lagi fokus pada kegiatan litigasi di pengadilan gitu ya, seperti yang saat ini terjadi, tapi pada kegiatan-kegiatan non litigasi dengan tujuan agar investor asing itu mau berinvestasi di Indonesia dan pasti menanyakan kepada kita bagaimana cara untuk mendirikan suatu bisnis di Indonesia gitu.
Next. Terus solusinya apa? Pertama, kita harus menguasai bahasa. Kita harus menguasai bahasa asing, minimal ya bahasa Inggris lah. Selain Jepang, mungkin Mandarin. Kalau investor dari China, mungkin juga Korea Selatan. Bahasa Arab mungkin kalau misalnya dari Unit Emirat Arab, bahasa Prancis, Jerman, ataupun India ya, yang sedang maju gitu. Yang kedua, kita harus berani keluar zona nyaman. Kalau bisa, kita ambil master lah di luar negeri. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan pergaulan lawyer internasional. Yang kedua, kita punya koneksi ke sana. Yang ketiga, kita bisa tahu kelemahan-kelemahan mereka. Yang ketiga, tentu kita perlu mengambil spesialisasi arbitrase, misalnya dengan mengambil course CIRB. Kalau nggak salah itu 2000 pound sterling untuk mendapatkan gelar associate CIRB. Yang keempat, dalam pengalaman saya ternyata kita tidak hanya harus menguasai civil law, tapi juga common law. Kira-kira kelemahan common law itu apa gitu? Kalau dalam kontrak ya, saya governing law-nya Indonesia, berarti kan hukum yang mengaturnya civil law. Sementara kita bersengketa di arbitrase yang negara common law. Nah, itu seperti apa pertentangan legal sistemnya? Yang terakhir ya, kita harus rajin menulis. Mungkin juga kedepannya kita menjadi pembicara pada forum-forum internasional seperti IBA ataupun ISOL ya, sebagai forum untuk lawyer-lawyer yang berkonsentrasi pada praktek insolvency atau kepalitan. Next. Nah, ini kalau kita lihat Undang-Undang PMA ya, nomor 40 2007. Ini PMA ini, penanaman modal asing ini wajib mendirikan PT Indonesia. Kemudian ada 3 cara. Yang pertama, mengambil bagian saham pada saat pendirian perusahaan terbatas. Dalam arti dia seperti sekarang yang saya jelaskan, joint venture agreement ya. Kemudian kedua, membeli saham. Membeli saham berarti melalui proses akuisisi ataupun melakukan cara lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Indonesia. Nah, yang ketiga, pengesahannya itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang PT. Ya, harus ada akta pendirian atau deeds of establishment, harus juga ada anggaran dasar atau article of association. Next. Nah, ketika kita sebagai lawyer, kita harus bisa jelaskan poin-poin ini. Cukup 8 poin ini. Pertama adalah bagaimana sih rezim Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan Undang-Undang PMA yang sebelumnya. Kedua, kenapa sih sekarang ada OSS berdasarkan pendekatan resiko gitu, berbasis resiko. Ketiga, ada NIB sekarang. Yang keempat, ada sertifikasi standar sebagai bukti komitmen. Kemudian ada juga berita acara pemeriksaan, sehingga setiap waktu tertentu dilakukan inspeksi lapangan bagaimana kegiatan penanaman modal tersebut. Kemudian juga ada laporan kegiatan penanaman modal yang harus diberikan oleh si penanam modal asing tersebut. Selanjutnya juga ada pemberhentian sementara kegiatan usaha, pembatalan dan pencabutan sebagai sanksi dan merupakan tindakan administrasi dari pemerintah apabila PMA tidak menaati ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia. Kemudian juga ada terakhir kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini kita juga harus bisa bedakan. Bahkan kita bisa riset sendiri ya, kira-kira KEK atau KPBPP di kawasan kita tempat kita tinggal itu di mana gitu. Mengapa demikian? Karena menurut saya di Indonesia itu tidak lagi bisa kantor hukum itu sentralistik di Jakarta, terutama yang lawyer yang bisa berbahasa Inggris gitu, dan korporasi. Kenapa? Karena dengan lebih dari 30 provinsi, tentu harusnya ada lebih dari 30 provinsi itu yang berisi law firm yang
bisa menjangkau jasa hukum ke dunia internasional gitu. Kalau semua sentralistik ke Jakarta, tentu Pak Jokowi tidak akan memindahkan ibu kota ke IKN. Justru tujuan dari pemindahan tersebut dalam kacamata saya sebagai lawyer adalah bahwa kita di daerah-daerah harus meningkatkan kualitas kita. Bukan hanya kualitas berpikir, kita tidak lagi bicara case-case pembunuhan, perceraian, waris. Tapi kita harus berpikir maju, karena 8 tahun lagi kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga kalau dari peserta adik-adik yang baru lulus sekitar 2-3 tahun lagi, berarti waktu kalian tidak banyak gitu loh untuk mempersiapkan. Apalagi kata Menteri Sosial tahun 2025 katanya ada 40 juta gitu yang unemployed ya, atau tidak bekerja. Jadi menurut saya sih tidak peduli ya kalian lulusan mana, fakultas hukum mana, terbaik atau tidak, ikut kompetisi atau tidak, itu kembali ke diri sendiri. Next. Aspek labor ada. Nah ini. Kemudian di Undang-Undang PMA itu juga ada aspek ketenagakerjaan ya. Ini penting kita harus tahu. Kenapa? Karena memang di Undang-Undang melindungi tenaga kerja warga negara Indonesia. Warga negara asing ya, itu hanya boleh tenaga ahli. Dan jabatan dan ataupun keahliannya itu ditentukan gitu, dibatasi. Jadi kalau misalnya sekarang ada isu-isu tenaga kerja asing jadi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan dalam spesifikasi ahli, ya itu sudah melanggar nih ketentuan ini. Kemudian juga diwajibkan untuk melakukan pelatihan dan ahli teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena jujur aja, Indonesia sebagai negara yang besar, sumber daya alamnya banyak, populasinya banyak, sangat luas, terdiri dari ribuan pulau. Kita memiliki kekurangan dari segi intelektual, dari segi sertifikasi, dari segi akademisi, sehingga diperlukan pengalihan teknologi itu. Supaya apa? Supaya lama-kelamaan kita bisa mandiri sebagai suatu bangsa, sehingga tercapailah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Next. Nah, ini hambatan investasi Indonesia ya. Ternyata berdasarkan data BKPM, terdapat 190 kasus investasi. Nah, apa sih faktor penghambatnya? Pertama, perizinan. Kemudian pengadaan lahan dan regulasi atau kebijakan ya. Nah, yang perlu saya soroti ini regulasi atau kebijakan. Jadi kita loyal daerah ini, ternyata banyak loh perda-perda yang menghambat investasi. Terus peran kita sebagai ahli hukum apa di daerah? Kalau kita hanya memikirkan, ya kita pengen sih dapat pengalaman di pengadilan, itu nggak bantu untuk masuknya investasi asing ke Indonesia. Justru kita harus bisa masuk ke pihak-pihak pembuat kebijakan ya, seperti bupati atau wali kota, DPRD, supaya regulasi atau kebijakan kita ini mempermudah bisnis Indonesia, bukan hanya untuk asing tapi juga untuk pengusaha dalam negeri gitu. Kemudian pengadaan lahan ini juga menjadi persoalan. Untuk seorang investor ataupun sebuah PT di luar negeri maupun Indonesia, pasti dia butuh lahan untuk mendirikan kantor, untuk mendirikan pabrik, untuk mendirikan kebutuhan bisnisnya gitu. Mungkin untuk mendapatkan akses jalan juga bisa. Kemudian untuk kegiatan perkebunan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan lahan. Nah, ini kita bisa bantu gitu loh. Makanya tadi saya bilang kita harus rajin menulis, rajin mengkaji. Supaya apa? Supaya ada peran kita di daerah. Gitu loh. Yang ketiga,
Juga ada masalah perizinan seperti izin khusus rekomendasi, sertifikasi, ada juga surat dirjen hingga peraturan menteri yang menghambat investasi. Next. Nah, berdasarkan penelusuran dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ya KPPOD, dilakukan studi ya di 6 daerah. Nah, dari hasil studi tersebut ternyata ditemukan 347 dari total 1.109 perda yang bermasalah dan memberatkan iklim investasi daerah gitu. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada lagi kepastian hukum terkait bisnis gitu. Apalagi seperti daerah saya lah ya, Jawa Barat ya, investasi asing tuh banyak terhambat oleh ormas. Ya, you name it lah ormasnya apa. Mengapa ini terjadi? Ya karena mereka berpikiran sempit. Kalau mereka berpikiran maju, harusnya ormas-ormas ini masuk ke lembaga pelatihan untuk mereka mempunyai skill dan sertifikasi, dan kemudian bisa sounding ke pemerintah daerah setempat untuk bisa dipekerjakan di daerah-daerah investasi, di KEK, bukan malah menumburkan dirinya untuk memperlambat dan mempersulit investasi di daerah. Ya, itu banyak sekali terjadi di Jawa Barat. Next. Kemudian terobosannya apa? Nah, sebenarnya daerah itu sudah mendapatkan keuntungan loh, yaitu dari alokasi belanja daerah dan dana alokasi khusus atau DAK ya, yang setiap tahun mereka peroleh. Lalu mereka butuh apa lagi? Nah, ini kan berarti ada maksud yang tidak baik untuk membuat suatu regulasi yang menghambat pemerintah pusat gitu. Contoh misalnya terkait retribusi. Di daerah-daerah tertentu, retribusi bahkan harus dibayar di awal, padahal bisnisnya belum jalan. Ini bagaimana nih? Masa pengusaha baru ngumpulin modal tiba-tiba udah habis di awal? Gimana bisnisnya bisa jalan? Gimana dia bisa mempekerjakan tenaga kerja Indonesia? Bagaimana mereka bisa membangun suatu teknologi kemudian dialihkan ke pihak Indonesia? Ini nggak bisa secara hitung-hitungan bisnis. Oleh karena itu, pemerintah sudah membuat terobosan. Contoh misalnya untuk syarat investasi yang 100 miliar ya, dan atau menyerap 1.000 tenaga kerja itu mendapatkan 8 produk perizinan plus 1 surat booking tanah. Nah, ini salah satu terobosan kebijakan yang baik, yang positif, yang disambut oleh kalangan investor. Nah, dari penjelasan saya tadi, karena saya juga tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jawa Barat, juga di Kamar Dagang Industri. Jadi saya tahu nih persoalan-persoalan lapangannya seperti apa terkait investasi. Nah, ini kan harus jadi beban nih untuk kita semua sebagai generasi muda, apalagi dari Fakultas Hukum. Yang saya lihat ya tadi satu persatu peserta saya riset ya, ternyata dari seluruh Indonesia gitu, mulai dari Sumatera Utara ada, kemudian dari Maluku pun ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada. Berarti kan ini tugas kita bersama gitu sebagai yang katanya ahli hukum gitu kan. Berarti kan kita harus membuat terobosan-terobosan di daerah kita. Kalian tutup pikiran bahwa kalian harus ke Jakarta, kemudian bertarung dengan teman-teman lain dari 4 UGM Unair, dari Unbrau untuk bisa mendapatkan satu slot di top tier law firm yang hanya 30 itu. Dibandingkan seperti itu kan lebih baik kalian mandiri sendiri, cari mentor yang tepat di daerah masing-masing, kemudian ini PR kita nih bersama. Dan ini uang gitu loh. Ini duit, karena kalian menjadi corporate lawyer yang membantu memperlancar investasi di daerah kalian masing-masing. Ditambah kalian harus bisa tiap hari berlatih menulis dan menguasai bahasa asing. Saya yakin itu pasti berguna untuk kita semua. Nah, sebelum saya lanjut untuk structure of joint venture agreement, ada yang mau bertanya atau seperti apa? Moderator? Ini nanti langsung ke bedah kasus, Pak.
Kemudian Oke. untuk kalau memang waktunya masih tersisa akan dibuka sesi tanya jawab. Siap. Oke. Next ya. Nah, ini structure of joint venture agreement ya. Next. Nah, sebenarnya joint venture agreement itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan ya, to resolve the difficult conflicts with repeatedly threaten the existence of the corporation. Jadi ketika ada joint venture, sebenarnya udah ada konflik antara siapa? Antara PT X dan PT Y gitu. Nah, untuk kita sebagai corporate lawyer, kita harus tahu nih konflik-konflik mereka di bagian mana. Seperti tadi saya jelaskan, kan PT yang di Singapurnya 60%, kemudian Indonesianya 40%. Ini kira-kira berdasarkan pemahaman kalian dan logika berpikir kalian, ada konflik apa kira-kira? Pasti pertama, kalau kita lihat di Undang-Undang PT, konflik mengenai hak suara. Kedua, konflik mengenai dividen. Tiga, konflik mengenai penunjukan direksi dan komisaris. Keempat, ya kan, direksi wajib membuat laporan tahunan. Berarti konflik mengenai laporan tahunan. Ini kan konflik-konflik yang harus kalian akomodir dalam suatu perjanjian joint venture. Gitu loh. Kemudian dijelaskan juga bahwa ada individual power, kemudian ada individual companies. Mereka itu pasti mementingkan diri mereka sendiri gitu loh. Nah, ketika kita di pihak salah satunya, kita harus mampu untuk mengelaborasikan ini dan membuat posisi mereka menjadi seimbang. Dengan cara apa? Dengan cara membuat klausul-klausul yang fair, yang bisa diterima oleh kedua pihak. Kalau kita hanya memikirkan pihak Indonesia, tentu draft kita ditolak oleh pihak asing. Kalau kita hanya memikirkan di pihak asing, mungkin kita mewakili pihak asing, ya tentu draft kita ditolak oleh pihak Indonesia. Nah, ini kan berarti ada tensi ya, ada tensi nih antara two opposing principles. Terkait apa? Terkait dengan trust, kepercayaan, dan competition atau persaingan. Oleh karena itu, sebagai corporate lawyer ya, disebutnya ini joint venture managers, kita harus bisa membuat posisi mereka dalam posisi equilibrium. Itu kalau kita belajar di akuntansi ada kan equilibrium atau titik keseimbangan. Next. Ini saya nggak tahu apakah webinar yang kemarin sudah dijelaskan. Jadi saya coba jelaskan, ada perikatan ya, lahir dari perjanjian undang-undang. Perjanjian itu ada yang tidak memiliki akibat hukum, ada juga yang memiliki akibat hukum. Terhadap apa? Terhadap kekayaan debitur ya, itu pasal 1131, 1132 KUH Perdata. Kemudian agreement, itu ada agreement, ada kontrak ya. Apa bedanya? Coba kalian cari tahu. Next. Kemudian yang keempat ada juga syarat berlaku kontrak. Ini biasa ya, pasal 1320 KUH Perdata. Yang kelima ini terkait dengan syarat berlakunya kontrak dalam hukum common law. Kalian juga harus tahu ya. Kan saya bilang ini civil law nomor 4, di mana common law. Nah, ini kalian harus tahu nih bedanya apa nih. Kok di common law ada offer, ada acceptance, ada capacity, ada consideration, ada intention to create legal relation. Apa nih bedanya? Coba kalian dari webinar ini cari tahu sendiri. Next. Kemudian juga ada perjanjian yang tidak memberikan akibat hukum ya, atau tidak ada legal consequences, misalnya MOU. Kemudian letter of comfort, letter of intent, agreement of understanding. Ini kalian harus cari tahu nih, karena biasa pihak-pihak dari negara common law sebelum masuk ke dalam kontrak ya, karena mereka menganut intention to create legal relation, pasti mereka akan cover dulu nih dengan 4 jenis ini. Baik apakah dengan MOU dulu, apakah dengan letter of comfort atau letter of intent atau agreement of understanding. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Karena fungsi ini adalah untuk membangun trust. Trust siapa? Trust pihak asing ke pihak Indonesia gitu. Dan ingat,
tidak memberikan akibat hukum. Jadi jangan masukkan klausul-klausul yang berdasarkan hukum Indonesia itu memiliki akibat hukum atau mandatory law. Dan kalian juga belajar mengenai anvuln reh ya, atau hukum yang mengatur. Nah, ini kan hukum yang mengatur semua ini. Hanya bersifat kesepakatan saja. Next. Nah, ini juga kalian harus kuasai aturan-aturan ini ya. Saya persempit, kira-kira aturannya seperti ini yang berkaitan dengan penanaman modal. Kalian kuasai dari Undang-Undang 25, perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP nomor 5, nomor 6, nomor 7, Perpres nomor 10, dan perubahannya di Perpres 49 ya. Ini kalian harus kuasai nih. Terutama yang PP nomor 6 nih, perizinan berusaha di daerah, untuk kalian yang berada di daerah nih. Kira-kira seperti apa sih kewenangan DPM PTSP di daerah kalian masing-masing. Next. Nah, berbeda dengan rejim dari negative list ya. Sekarang sifatnya terbuka semua nih. Cuma ada yang dikecualikan, yaitu yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal dan juga kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Next. Nah, inilah contoh bagan yang saya maksud tadi. Ada pelaku usaha atau investor, tadi ada dari Singapura, kemudian pelaku usaha lokal, bisnis partnernya di Indonesia, kemudian mereka saling menjajaki, dan mereka membuatlah letter of intent, MOU, ataupun letter of comfort. Nah, ketika masuk ke joint venture agreement, selain ada izin dari BKPM, kemudian persetujuan Menteri Kehakiman, ya, Menteri Hukum dan HAM, ya tentu ada persetujuan secara bisnisnya, yaitu Bapeti tadi kan. Nah, barulah setelah joint venture agreement mereka membentuk PT joint venture. Kemudian lahirlah badan hukumnya, yaitu PT joint venture. Next. Kalau ini kalian harus sudah tahu ya. Ada subjek, debitur, kemudian prestasi itu ada 3 jenis ya. Kalau tidak dilaksanakan menjadi uang prestasi atau default. Next. Nah, ini keuntungan PMA Indonesia ya. Nah, ini kan harus pelajari juga. Kenapa? Karena dalam joint venture agreement pasti juga diatur mengenai tax gitu, mengenai pajak. Kalau kita nggak tahu mengenai ini, ya bagaimana kita bisa memberikan added value ke klien. Next. Nah, ini commercial reason ya. Jadi saya bilang tadi kan kita tidak hanya harus menguasai legal aspek, tapi juga commercial reasonnya apa terkait dengan joint venture. Pertama, ada penghematan biaya. Ya dong, kalau dua perusahaan mendirikan suatu PT untuk berbisnis, tentu biayanya kan di-split ya, sesuai dengan proporsi masing-masing. Kedua, ada beban risiko yang dibagi. Ketiga, ada akses ke teknologi. Keempat, ada upaya perluasan pasar. Kelima, alasan memasuki wilayah ekonomi yang sedang tumbuh seperti Indonesia. Indonesia sangat menjanjikan untuk perdagangan kripto karena populasinya besar dan literasi keuangannya yang mulai tumbuh. Yang kelima, ada pasar yang lebih spesifik. 6, tekanan dari kompetisi global. 7, penambahan kekuatan finansial. 8, langkah menuju proses akuisisi penuh. Jadi joint venture itu juga bisa dimanfaatkan untuk pemegang saham mayoritas terutama supaya mengakuisisi penuh. Kenapa? Karena kan ada jangka waktunya joint venture agreement itu. Jadi setelah jangka waktu berakhir, ya dia bisa hadirkan pemegang saham yang baru melalui perjanjian sell and purchase of shares gitu. Yang terakhir adalah alasan perubahan. Next. Nah, ini jenis kemampuan yang digabungkan dalam joint venture ya. Pertama, ada concentration joint venture. Jadi usahanya itu lebih besar. Kemudian market teknologinya. Ya, sehingga
produk-produknya itu lebih high tech gitu. Yang ketiga, ada complementary skills yang dalam arti sederhananya itu menggabungkan kemampuan teknis dan kemampuan lainnya. Keempat, ada supply, yaitu untuk menjamin keamanan distribusi dan mengurangi biaya pengadaan barang ya, karena biaya ini kan menjadi kerugian untuk bisnis gitu. Kemudian juga ada R&D atau research and development, dan terakhir ada sales, yaitu penggabungan kecepatan pasar. Next. Tapi ada masalah-masalahnya itu ke joint venture. Apa sih? Pertama, sharing management. Siapa nih yang menjadi manajemen yang memiliki power lebih kuat dibandingkan yang lainnya gitu. Kemudian ada perbedaan budaya kerja terutama ya. Kalau joint venture dengan perusahaan-perusahaan Jepang ya budaya kerjanya itu gila gitu. Mereka sangat disiplin. Nah, sanggupkah pihak Indonesia untuk mengikuti budaya itu? Atau Korea misalnya, atau China. Nah, kemudian ada juga mengenai pemahaman terkait teknologinya yang mungkin masih memiliki gap gitu antara lokal dengan internasional. Kemudian ada juga perbedaan dari tujuan komersial yang berbeda, siapa yang in charge, kemudian ada konflik untuk penyelesaiannya, karena kalau di luar tuh mereka sangat saklek terkait dengan kontrak ya. Di Indonesia pihak-pihaknya umumnya masih belum taat terhadap kontrak, makanya penegakan hukum kontrak kita masih sangat kecil nilainya di ease of doing business atau EODB ya. Kemudian extra management time, financing ya terkait pembiayaan karena keterbatasan modal, kemudian negosiasi yang lama, yang lengthy dan mahal ya, costly, dan terakhir mengenai exitnya. Setelah joint venture agreement itu selesai, exitnya seperti apa? Next. Nah, alternatifnya kalian juga harus bisa kuasai ini apa sih agency atau distribusi, kemudian licensing terkait dengan perjanjian lisensi, kemudian franchising ya, seperti misalnya McD kan. McD masuk Indonesia melalui franchising, atau KFC gitu juga franchising. Akuisisi, dan terakhir strategic alliance. Strategic alliance-nya juga bisa strategi, misalnya kayak kalau kalian pernah makan Indomie rasa Citato, nah itu kan strategic alliance, jadi menggabungkan produk Indomie dengan produk Citato gitu. Next. Nah, kalian juga harus tahu mengenai confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan ya. Pertama, ada informasi-informasi yang tidak boleh diberitahukan ya, di-disclose ke pihak lain. Kemudian ada orang-orang yang dibatasi ya, terutama secara individu untuk bisa membuka informasi rahasia, misalnya terkait dengan dalam praktek itu posisi-posisi seperti manajer atau supervisor tuh kan juga langsung ke dalam inti bisnisnya, sehingga biasanya juga diikat dengan perjanjian kerahasiaan selain perjanjian kerja. Kemudian juga ada jika ada negosiasi yang gagal, itu kembali kemana? Kembali ke dokumen dan kembali ke dokumen-dokumen yang sifatnya turunan gitu, informasi turunan. Kemudian ada kemungkinan untuk menjaga fakta-fakta yang negosiasi sampai para pihak itu setuju untuk taat pada agreement. Next. Nah, ini structure dari MOU ya untuk tahap sebelum joint venture agreement, 15 tahap nih. Nah, kira-kira ini nih yang harus kalian buat nih nanti ketika kalian mewakili pihak Indonesia gitu, mewakili pihak asing. Next.
Nah, isi dari joint venture agreement ini ada banyak banget strukturnya, mulai dari parties sampai dengan signatures ya, atau tanda tangan. Ini kalian harus cari tahu sendiri nih, kira-kira apa sih maksudnya. Kenapa? Karena structure ini nggak dikenal di hukum Indonesia gitu loh. Ini murni common law. Dan dalam banyak joint venture agreement, kita mengikuti pihak asing gitu. Kita hanya menerima draft mereka dan mereview. Kalau ada suatu hal yang pihak kita tidak setuju, klien tidak setuju, ya kita bisa masukkan menjadi perubahan gitu ya. Nah, next. Nah, ini saya nggak tahu apa kalian tadi sempat cari ya KBLI-nya. Karena kita mau mendirikan perusahaan bursa berjangka ya. Ini ada KBLI-nya nih. Nah, KBLI ini kan sifatnya spesifik. Jadi kalian juga harus bisa jelaskan ke klien nih, bahwa untuk aktivitas bisnis mereka itu diakui di Indonesia. Dan ada bukti KBLI-nya. Next. Nah, dalam joint venture agreement terkait dengan bursa berjangka itu, kita mengacu ke ketentuan yang di atas ini. Dan kita lihat di ayat 2 itu harus ketentuan tersebut diatur dengan peraturan Bapeti gitu. Berarti kita cari peraturan Bapetinya. Next. Ini saya ajarin cara riset. Nah, ini mengenai izin bursa berjangka ya. Jadi izin usaha, pemberi izinnya Bapeti, izin usahanya apa sih? Sebagai bursa yang memfasilitasi perdagangan aset kripto. Modalnya pun ditentukan. Ya, paling sedikit 5 miliar, paling lambat 2 bulan sejak memperoleh izin usaha, dan 1 triliun. Paling lambat 3 bulan sejak persetujuan, atau maksudnya persetujuan itu mendapatkan izin ya, mendapatkan izin diberikan, persetujuan diberikan. Nah, berarti kan kalian harus atur nih di dalam struktur tentang capital yang tadi saya jelaskan dalam struktur joint venture agreement. Kan ada mengenai capital and further finance kan. Nah, itu kan harus masukkan tuh 500 miliar, kemudian 1 triliun. Nah, next ada juga nih terkait dengan tenaga ahlinya. Kan tadi saya udah jelaskan tuh ada tenaga ahli kan di dalam undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 dan perubahan cipta kerja. Ini harus ada sertifikasinya, yaitu CISA dan CSPP. Nah, berarti kan kalian harus juga masukkan nih di joint venture agreement. Kenapa? Karena sangat spesifik yang diminta oleh Bapeti. Nah, siapa yang bisa sertifikat, pihak Indonesia atau pihak Amerika, pihak Singapura nih yang bisa provide dua pegawai ini. Kalau misalnya tidak ada di dalam ketentuan peraturan Bapeti itu bisa dialihkan ke pihak lain gitu, asalkan punya 2 sertifikasi ini. Kemudian juga ada nih yang sangat sensitif, ada sistem pelaporan ya. Nah, ini sistem pelaporan ini kan berarti sistem IT-nya nih. Untuk sistem IT ini siapa nih yang bisa provide nih, pihak Singapura atau pihak Indonesia? Next. Nah, ini mengenai Perbapeti nomor 8 tahun 2021 ya, tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Lihat di pasal 46. Di sini dibahas mengenai lembaga OSS. Ya. Nah, pasal ini kenapa sih ada? Karena untuk mengantisipasi kalau ternyata di OSS itu belum bisa diurus izinnya. Di sini Bapeti punya diskresi untuk menerbitkan persetujuan bursa berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto. Jadi kita harus jelaskan juga di MOU gitu sebelum joint venture agreement. Ini ada 2 loh kemungkinan. Kalau di OSS tidak ada, berarti langsung menuju ke Bapeti. Tapi kalau ada, berarti kan ada konsekuensinya kalau misalnya ada di OSS. Seperti apa gitu. Next. Nah,
Terus juga ada ketentuan mengenai nomor induk berusaha atau NIB nih. Ya, menjadi syarat untuk dapat mengajukan permohonan persetujuan berusaha berjangka. Kemudian yang kedua, NIB tersebut diberikan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan ya, yang mengatur tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan bidang perdagangan di bidang perdagangan. Jadi kalian jangan confusing, jangan bingung kalau ada peraturan menteri yang khusus mengenai perizinan gitu, OSS-nya. Jadi kalian tidak perlu lagi ke bagian PP tadi yang nomor 5, nomor 10, langsung aja ke peraturan teknisnya gitu. Next. Dalam peraturan Bupati nomor 2 tahun 2019 ya, seperti saya sebutkan ada ketentuan Permendagnya, kemudian ada jangka waktunya yang kedua, dan ketiga persetujuan tersebut berlaku efektif jika persyaratan komitmen telah dipenuhi dan pembayaran telah dilakukan. Nih kalian bisa tahu nih persyaratan komitmennya apa, kemudian berapa besar sih pembayarannya. Next. Nah ini di lampiran 2 Permendag nomor 8 tahun 2020 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Ini kalian lihat di halaman 95 bagian D ya, khusus persetujuan berusaha berjangka nih. Lihat nih bidangnya apa gitu ya, persyaratannya apa saja, kemudian SLA-nya itu untuk pelaku usaha berapa hari, kemudian pemeriksaan KL-nya berapa hari, biayanya ternyata tidak ada gitu. Kewenangan siapa, kalian harus riset nih, mau dia bisnis apapun seperti ini nanti polanya. Next. Itu gudang itu kan yang kecil, seharusnya kakak bilang buat pintu gudang. Loh, kan udah dibilang. Kakak bilang buat pintu pagar. Tadi kan berarti persyaratan dari huruf A sampai J. Di bawahnya ada tuh keterangan khusus untuk jenis komoditi aset kripto. Nah, keterangan yang tanda bintangnya di mana sih? Itu di persyaratan sertifikasi ISSP itu loh, dan dari 3 pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai tersebut. Nah, berarti kan ini kalian harus atur nih dalam agreement. Karena Bapeti langsung minta kontrak kerjanya dan bukti sertifikasinya gitu, supaya bisa comply dalam persetujuan bursa berjangka gitu, permohonan persetujuan bursa berjangka. Next. Nah, tapi di Permendag nomor 4 2020 ya tentang perubahannya ternyata berbeda. Tadi kan A sampai J, sekarang cuma A sampai F. Nah, berarti kan Kementerian Perdagangan mengubah nih persyaratan izinnya, dipermudah dari A sampai J tadi cuma A sampai F. Bahkan yang sertifikasi pegawai tadi itu dikecualikan gitu, dihapus. Hanya A sampai F ini saja gitu. Nah, next. Nah, kurang lebih presentasi saya seperti itu. Kalau mau lanjut ke contoh Word-nya boleh deh. Cuman tuh 30 halaman ya template-nya. Gimana ya panitia? Cukup nggak waktunya? Masih ada Pak untuk waktu pemaparan. Boleh. Ya udah masuk ke Word itu aja.